Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Raikal dengan NIM 12320 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu dari pelajaran pendidikan keluarga negara. Baik, saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu HAM memiliki arti bahwasanya dengan adanya HAM ini akan terciptanya satu keadilan, keselarasan maupun kedamaian, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Dan juga keselarasan antara HAM Indonesia dengan kebudayaan Islam, yaitu ketika pemerintah Indonesia menciptakan satu perundang-undangan untuk perlindungan terhadap perempuan. Mengapa demikian? Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi terhadap perempuan, yaitu seperti akannya pelecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebutlah pemerintah menciptakan perundang-undangan tersebut. Hal ini mengapa dikatakan selaras? Karena hal ini pernah terjadi ya terhadap sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, yaitu perempuan itu sebelum adanya Nabi Muhammad itu dianggap derajatnya itu rendah oleh kaum laki-laki. Ketika adanya Nabi Muhammad SAW, Nabi mengubah bahwasanya perempuan juga wajib kita hormati, wajib kita jaga keamanannya. Sehingga dengan adanya Nabi ini, Nabi Muhammad SAW ini sama bahwasanya Nabi mewajibkan kepada kita bahwasanya kita wajib meninggikan derajat bagi kaum perempuan. Dan juga HAM Indonesia terkadang juga terjadi suatu pertentangan ya atau maupun perdebatan dengan pandangan Islam, seperti akan halnya ketika seseorang mencuri. Menurut pandangan Islam, ketika seseorang mencuri, maka hukumnya tangannya itu wajib dipotong. Ketika hukum menurut pandangan Islam yaitu mencuri wajib dipotong, ketika dimasukkan terhadap HAM Indonesia, maka akan terjadi satu pertentangan yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu terkenal dengan keragamannya, baik itu agama, suku, adat, dan yang lain sebagainya. Hal tersebutlah akan menjadikan suatu pertentangan ketika hukum memotong, hukum mencuri lalu tangannya wajib dipotong menurut pandangan Islam, ketika dimasukkan terhadap HAM Indonesia akan menjadi satu pertentangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Seperti yang ketahui bahwasanya demokrasi ini dijalani melalui 3 lembaga. Yang pertama lembaga legislatif, dan yang kedua lembaga eksekutif, dan yang ketiga lembaga yudikatif. Yang pertama saya akan menjelaskan lembaga legislatif. Lembaga legislatif mempunyai tujuan bahwasanya dengan adanya lembaga ini sebagai perancang hukum perundang-undangan, dan juga lembaga legislatif ini terdiri dari DPR, dari MPR maupun DPD. Dan yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini bertujuan untuk menerapkan maupun menetapkan undang-undang yang telah dirancang oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif ini terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri yang membantunya. Dan yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini memiliki tujuan yaitu sebagai salah satu lembaga
yaitu untuk mencegah ya dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga lembaga yudikatif ini sebagai penyeimbang sehingga suatu lembaga itu tidak ada yang mendominasi. Dan juga lembaga yudikatif ini terdiri dari MA, MK, dan juga KY. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Masyarakat madani memiliki arti bahwasanya yaitu suatu kaum yang memiliki peradaban yang maju, dan juga terjadi pada kaum tersebut yaitu terjadinya suatu kedamaian, kerukunan maupun keamanan antara umat satu dengan yang lain sebagainya. Konsep yaitu tentang bahwasanya agama sebagai dasar, peradaban sebagai proses, dan juga masyarakat kota sebagai hasil, ini memang punyai berkaitan ya dengan masyarakat madani pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga dikatakan bahwasanya masyarakat madani pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan masyarakat madani yang paling baik. Mengapa demikian? Karena masyarakat madani pada zaman Nabi ini memang sangat terwujud ya, baik itu dari peradabannya yang maju, terciptanya satu kerukunan, terciptanya satu kedamaian, sehingga masyarakat di sini juga gampang ya dalam majunya satu peradaban tersebut, sehingga mereka dapat bersaing ya dengan bangsa Eropa maupun yang lain sebagainya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pemikiran radikalisme ini memang sangat berbahaya ya bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena pemikiran radikalisme ini adalah pemikiran bangsa-bangsa Eropa untuk salah satu upaya dalam menghancurkan bangsa Indonesia, baik itu dari melalui demokrasi maupun yang lebih parahnya lagi akan merusak nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Hal tersebutlah kita selaku para pemuda wajib mengupayakan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan juga upaya-upaya kita selaku para pemuda dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang pertama yaitu kita selaku pemuda wajib ya memperdalami ilmu kita, ilmu pengetahuan kita, supaya kita bisa dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua, kita selaku para pemuda wajib ya menjaga sosialisasi kita ya, atau minimalisir kesenjangan sosial. Mengapa demikian? Karena ketika kita terjadinya suatu kesenjangan sosial antara umat satu dengan yang lainnya, maka akan terciptanya suatu pertentangan ya, maupun peperangan antara umat satu dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita selaku para pemuda ya wajib menjunjung tinggi suatu kedamaian maupun menjunjung tinggi suatu perdamaian. Mengapa demikian? Karena dengan terciptanya suatu perdamaian ini akan menghilangkannya suatu pertentangan maupun perdebatan antara suatu kaum dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kita juga harus menjunjung tinggi ya rasa kesatuan maupun persatuan kita selaku bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Dengan caranya kita memperkuat persatuan maupun kesatuan yang ada di persatuan dan kesatuan antar umat satu dengan yang lain sebagainya, akan merupakan salah satu cara kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.